Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memasuki hari yang keempat Ramadan, yang berarti bahwa puasa kita telah kita jalankan selama 3 hari lebih 3/4 jam. Rangkaian ibadah Ramadan pun bisa kita jalankan bersama, termasuk di dalamnya adalah salat tarawih berjamaah, di samping juga amaliyah pribadi lainnya. Kesemuanya itu tak lain bisa kita lakukan dengan baik semata-mata karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita hadirkan terlebih dahulu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti dengan semangat untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai inti dari rangkaian kewajiban puasa kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, sampai akhirnya kita benar-benar bisa masuk dalam barisan umat yang kelak di akhirat akan dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 perkara yang menyebabkan kita bisa dirindukan oleh surga kelak di akhirat. Kalau bahasanya anak-anak ketika nonton film Avatar itu menjadi hebat karena dia mampu menyatukan 4 elemen bumi. Ada elemen tanah, ada elemen api, ada elemen air, dan ada elemen udara. Tak ubahnya ketika kita ingin menjadi orang hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi bagian dari manusia-manusia yang kelak dirindukan kehadirannya oleh surga, maka kita pun harus mampu menyatukan keempat elemen sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah itu bisa menyatu menjadi satu di dalam kepribadian kita. Apa 4 elemen yang dimaksud? Sebagaimana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Sesungguhnya kehadiran Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita dengan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa menyatukan keempat komponen itu di dalam kepribadian kita. Jadi kalau Rasulullah mengatakan hal semacam itu tidak berarti kemudian satu persatu, namun akan jauh lebih hebat ketika 4 elemen ini benar-benar telah menyatu di dalam kepribadian kita,
menyatu di dalam jiwa kita, menyatu di dalam diri kita, sehingga kita akan benar-benar tampil menjadi insan kamil, manusia paripurna sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keempat hal itu? Pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talil Quran. Orang yang senang dengan membaca Al-Quran. Tentu pemaknaan dari kalimat ini diharapkan bukan sekedar berhenti pada membaca, tetapi bagaimana kita mampu menyatukan nilai-nilai yang tertuang di dalam Al-Quran itu bisa masuk dan meresap di dalam jiwa dan kepribadian kita. Kenapa harus demikian? Karena sesungguhnya ketika kita melihat fakta lapangan, banyak orang yang kelihatan pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak selalu mampu memasukkan nilai-nilai Al-Quran di dalam jiwa dan kepribadian dirinya. Nek delok mocone lancar, nek delok dalile soheh, tapi ternyata fakta lapangan perilakunya masih seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai dari apa yang dibaca, nilai-nilai yang tertuang di dalam Al-Quran. Apakah itu terjadi di era sekarang? Tidak. Sejak zaman dulu sudah ada manusia-manusia yang semacam ini. Bahkan mereka tidak sekadar pandai membaca Al-Quran, tetapi seringkali dia memahami benar apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tetapi tidak mampu memasukkan nilai-nilai Al-Quran itu secara utuh, sehingga pemaknaan dari Al-Quran itu seringkali dipahami hanya dengan sebagian-sebagian. Maka terjadilah apa yang disebut dengan kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Siapakah orang Khawarij itu? Apakah mereka orang musyrik? Tidak. Apakah mereka orang kafir? Juga bukan. Apakah mereka termasuk bagian dari orang munafik? Ternyata juga tidak. Salah seorang di antara kaum Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam, dia tega membunuh Ali bin Abi Thalib bukan karena dia tidak mengerti bahwa membunuh itu dosa, bukan karena dia tidak tahu bahwa membunuh itu haram, tetapi karena keangkuhan, karena egoisme, karena merasa paling benar. Inilah yang kemudian menyebabkan adanya keberanian untuk membunuh orang lain, bahkan orang yang telah dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga sekelas Ali bin Abi Thalib pun juga berani dia bunuh. Apakah Abdurrahman bin Muljam itu orang bodoh? Tidak. Bahkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, saat gubernur Mesir meminta kepada khalifah untuk mengirimkan orang yang mampu mengajarkan Al-Quran di sana, maka yang dikirim oleh Umar bin Khattab adalah Abdurrahman bin Muljam. Luar biasa, Pak. Yang dikirim itu Abdurrahman bin Muljam karena memang hebat. Tapi kemudian pada giliran berikutnya, kenapa ia berani melakukan apa yang dilarang oleh Al-Quran itu? Ini disebabkan karena nilai-nilai Al-Quran itu tidak masuk secara utuh di dalam kepribadiannya. Jauh lebih hebat keegoannya, jauh lebih hebat individualismenya, sehingga kemudian mereka menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Maka sekarang timbul generasi-generasi bin Muljam di era sekarang, termasuk yang ngebom gereja di Surabaya. Merasa paling benar, merasa jihadnya yang paling hebat, merasa apa yang dilakukan itu mengantarkannya ke dalam surga, padahal tidaklah demikian yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan makna jihad itu sendiri. Apakah mereka tidak bisa baca Al-Quran? Fasih mereka baca Quran. Apakah mereka tidak sholat? Kalau kita insya Allah kira-kira masih di bawah mereka. Kenapa? Wong batu tak delok ya gosok kabeh fotone. Ya, hebat itu. Kenapa itu
bisa terjadi karena pemaknaan terhadap nilai-nilai Al-Quran tidak utuh dimasukkan ke dalam jiwanya. Maka kemudian tumbuh penyakit-penyakit yang ada di hatinya, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling jihad, merasa paling berjuang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus kita obati pada diri kita agar kita tidak salah arah, tidak salah melangkah, dan pada gilirannya kita masih akan tetap selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali penting untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Dimulailah kita dengan gemar membaca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, dan gemar pula memahami serta berupaya mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran secara sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang semacam ini sudah bisa kita mulai dengan baik. Maka di masjid-masjid, di musola-musola pada gemar melaksanakan tadarrusul Quran. Habis sholat taraweh, tadarrus Al-Quran, bahkan ada yang habis subuh juga tadarrus Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Ini patut untuk kita lanjutkan. Syukur tidak berhenti hanya dengan Ramadan. Bahkan yang paling sering jadi kendala ketika ada tadarrus Al-Quran, orang enggan untuk hadir karena merasa tidak bisa baca. Maka saya sering kali katakan, kalau tidak bisa baca Al-Quran, ikut saja tadarrus, tidak apa-apa. Tidak bisa baca, tidak apa-apa, ikut saja, duduk, dengarkan. Tidak usah ikut baca, duduk, dengarkan. Kenapa? Mendengarkan itu sama dengan yang membaca. Peluang untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dihadirkan oleh Allah bagi mereka yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Datang, ikut mendengarkan. Saya bisa baca, cuman bacanya kelakep-kelakep, tidak usah mocok. Teko rumah nonton. Pahala sama, rahmat punya peluang untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang tidak kalah pentingnya, begitu jajan datang yang makan, yang mendengarkan dulu. Betul? Iya, jajan teko sing makan mesti sing ngrungokno dhisik. Sing maca gurung oleh apa-apa, sing makan iso oleh getut tempe 5. Lumayan toh timbangannya 14 itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang dirindukan oleh surga kelak adalah wahafidhil lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya. Melatih diri dengan menjaga lisan bisa kita lakukan secara efektif saat kita menjalankan ibadah puasa seperti di bulan suci Ramadan. Karena kita tidak ingin puasa kita sia-sia. Kita tidak ingin puasa kita kehilangan makna. Kita tidak ingin puasa kita tidak berpahala. Maka berpuasalah dengan upaya untuk menjaga keseluruhan diri kita dari tindakan-tindakan yang berbau maksiat dan dosa. Di antaranya menjaga lisan kita. Seringkali disampaikan oleh para kiai bagaimana Rasulullah memberikan gambaran orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya disebabkan karena 5 perkara. 5 perkara itu, yang 4 adalah pekerjaan lisan kita dan yang 1 adalah pekerjaan mata kita. Maka beliau katakan khamsatu asya tuhbitus shaum aitu tilu thawaba. Ada 5 perkara yang menggugurkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Apa 5 perkara itu? Pertama, al-kadzib, dusta. Dusta itu insya Allah sepakat pekerjaannya lisan. Telinga kita tidak pernah berdusta, hidung kita tidak pernah berdusta. Kalau bau rawon dia akan bilang ini rawon, cuma pagi ini nggak ada.
Kalau hidung kita bau pecel, maka dia akan bilang, ah bau pecel. Tidak pernah dusta yang namanya hidung. Siapa yang paling suka berdusta? Lisan kita. Kemudian yang kedua, wal-ghibatu, menggunjing orang. Ini juga pekerjaan lisan. Wan namimatu, yang ketiga, adu domba. Ini juga pekerjaan lisan. Bahkan kalau sekarang tidak sekedar pekerjaan lisan, Pak. Menggunjing, adu domba itu sekarang jadi pekerjaan tangan. Ya, menggunjing dan adu domba itu sekarang jadi pekerjaan tangan. Gara-gara gadgetnya tidak pernah berhenti bunyi, krang-kring, pelutang-pelunting. Begitu dibuka kiriman WA, ceritanya apa? Menceritakan kejelekan orang lain tanpa kita sadari, kita share ke grup lain. Bodoh banget kita ini. Sudah tahu dikabarin kejelekan orang, malah dikirim ke orang lain. Kalau itu kita lakukan saat kita berpuasa, jangan pernah bermimpi puasa kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah nge-share kejelekan orang kepada orang lain. Jangan suka menceritakan kejelekan orang kepada orang lain. Tahan diri, jaga lisan, maka kita akan dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang bisa menggugurkan pahala puasa kita? Wal yaminul ghamus, yang keempat, kesaksian palsu. Ini pun pekerjaan lisan. Karena saat orang jadi saksi di pengadilan, maka yang bicara adalah lisannya. Jadi keempat perkara yang membatalkan pahala puasa ini adalah pekerjaan lisan secara keseluruhan. Hanya yang terakhir yang pekerjaan mata kita. Apa itu? Wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Karena itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita jaga kualitas ibadah puasa kita dengan melatih diri menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, agar kelak di akhirat kita tetap akan dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian elemen yang ketiga apa? Elemen yang ketiga, wa mut'imil ji'an, menghadirkan sikap kedermawanan. Ramadan ini diharapkan mampu menghadirkan sikap kedermawanan. Kalau makna letterletnya memutihil ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar, dan itu paling efektif dilakukan di bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah bersedekah saat Ramadan tiba-tiba mereka suka bersedekah. Ya, tiba-tiba datang ke masjid bawa nasi bungkus, datang ke musola bawa nasi kotak, bahkan di jalan-jalan raya seringkali juga disiapkan menu untuk berbuka gratis. Maka Ramadan ini adalah momen penting bagi kita untuk memasukkan elemen yang ketiga itu di dalam kalbu kita, bukan sebagai momen-momen tertentu, tetapi menjadi momen latihan kita untuk membiasakan sikap kedermawanan menyatu di dalam jiwa kita. Kepedulian kita terhadap yang lain, sifat kasih sayang kita kepada sesama, ini adalah bagian yang tak terpisahkan, yang harus masuk ke dalam relung hati sanubari kita, agar kita kelak menjadi bagian dari manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu persyaratan paling pokok, Pak. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah katakan, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lain yang lebih utama dibandingkan dua perkara itu. Apa itu? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Pertama, kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, menghadirkan manfaat hidup untuk sesama umat Islam. Bukan merecoki orang Islam, bukan membuat resah umat Islam, bukan membuat gaduh di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim, tetapi bagaimana menjaga ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan mampu menghadirkan manfaat besar buat kehidupan masyarakat kebanyakan, khususnya sesama umat Islam. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir kata beliau, elemen yang keempat yang juga harus kita bangun di dalam diri kita adalah was-shaimina fi syahri Ramadan.
berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, puasa sudah kita lakukan 3 hari lamanya. Insya Allah hanya tersisa 26 hari. Lebih banyak sisanya maksudnya. Insya Allah hanya tersisa 26 hari. Kenapa? Biasanya kalau sabarnya 30, Ramadannya hanya 29. Insya Allah begitu. Nah, mudah-mudahan panjang umur semua, sehingga baju yang sudah dibeli bisa dipakai. Ibu-ibu sudah kadang beli baju kok. Kalau nggak sampai hari raya, siapa yang mau pakai? Ya Alhamdulillah. Nah, puasa ini tentu diharapkan bukan sekadar puasa perut, bukan juga puasa di bawah perut, tapi seluruh organ tubuh kita, bahkan jiwa kita pun kita ajak bersama-sama untuk berpuasa, menjaga dari gejolak jiwa yang ingin mengantarkan kita melakukan perkara-perkara yang tidak berguna. Bukan sekedar menghindari dosa, bukan sekedar menghindari maksiat, tapi menghindari segala sesuatu yang tidak berguna, karena itu adalah esensi dari keimanan. Esensi dari keimanan seseorang bukan sekedar terletak pada pelaksanaan ibadah sholat. Esensi keimanan seseorang tidak hanya terletak pada saat dia menjalankan ibadah puasa, tapi esensi keimanan seseorang itu justru terlihat bagaimana dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak berguna. Itulah yang disebut oleh Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman adalah mereka yang bisa menghindari, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, utamanya anak-anak kita, di mana saat ini tantangan sudah nyata di depan mata kita dengan keberadaan warung kopi yang buka 24 jam dengan fasilitas free wifi adalah tantangan tersendiri buat kita. Kenapa? Kalau kita tidak berhati-hati menjaga anak-anak kita, jangan pernah salahkan kalau Gresik kelak sudah tidak akan lagi ada santri. Kita mau berharap pejabat daerah, mereka tidak pernah berpikir untuk itu. Maka kita hanya berpikir untuk pribadi dan keluarga kita, bagaimana menyelamatkan mereka. Ngapunten, dengan kondisi fenomena yang sedemikian ini, sampai hari ini belum ada inisiasi dari pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk membuat aturan tentang keberadaan warung kopi dengan berbagai pernak-perniknya. Maka mereka bebas buka dengan segala fasilitas, buka dengan waktu yang tak terbatas. Akhirnya anak-anak kita cangkruk di warung kopi semalaman, giliran pagi hari sekolah di kelas tinggal tidur. Ini fakta lapangan. Ya, ini fakta lapangan. Maka kita hanya berharap pada diri kita, bagaimana kita menjadi orang tua bisa memprotek anak-anak kita dari perilaku-perilaku yang tidak berguna seperti yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momen efektif buat kita di dalam rangka memperbaiki segalanya, termasuk memprotek keluarga kita agar bersama-sama bisa selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali, tetap dalam keadaan semangat ibadah, sehat walafiat, dan umur kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidahu. Ya rabbana wa hamduka bi baghi jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha rifa'an darajat wa tuballighuna biha asra'il min jami'il khairat wal hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli at-tuqa wa ahli as-sunnati wal jama'ati wa ahli as-sidqi wal birri wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wash-sharri wal dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.